Cerita ini diawali dari seorang perempuan yang bernama Gumeng yang ingin membalas dendam dikarenakan pada saat pernikahannya keluarganya dibantai oleh calon suaminya sendiri. Siapakah suaminya tersebut? Kenapa calon suaminya sampai melakukan hal tersebut? Kita mulai ceritanya. Dimulai dari pesta pertunangannya Xiao Hongyi dengan putri marsekal Zhou. Di sini mereka mengadakan pesta pertunangan yang begitu megah. Siapakah Xiao Hongyi? Xiao Hongyi adalah mantan dari calon suaminya Gumeng yang membantai keluarganya pada saat acara pernikahannya. Pada saat acara sedang berlangsung, Xiao Hongyi tertarik kepada penyanyi di acaranya tersebut. Jiao Jiao, tunangannya Xiao Hongyi ini, mencoba untuk mengalihkan pandangan Xiao Hongyi dari penyanyi tersebut kepada dirinya. Hongyi pun diajak untuk berdansa oleh Jiao Jiao, tunangannya itu. Saat mereka sedang berdansa, penyanyi tersebut pun berusaha untuk mendekati Hongyi. Akhirnya penyanyi tersebut pun berhasil mendekati Hongyi dan mereka pun berdansa bersama-sama. Namun apa yang terjadi ketika Hongyi dan penari tersebut sedang berdansa? Hongyi malah mendapatkan pistol yang disembunyikan oleh penari tersebut. Walau sudah ketahuan tak cukup sampai di sana, penari itu pun terus berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Hongyi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Hongyi menemukan lagi pisau yang disembunyikan oleh penari tersebut. Ternyata perempuan tersebut mencoba untuk membunuh Hongyi, akan tetapi Hongyi begitu sigap melakukan perlawanan. Sampai akhirnya perempuan tersebut kepalanya terbentur dan tidak sadarkan diri. Saat perempuan itu sedang tidak sadarkan diri, Hongyi pun membuka penutup wajah dan topeng dari perempuan tersebut. Tidak disangka ternyata perempuan itu adalah Gumeng, mantan dari calon istrinya Hongyi. Ternyata apa yang dilakukan oleh Hongyi kepada keluarganya Gumeng adalah untuk membalaskan dendam keluarganya Hongyi. Dan sekarang bukan hanya Hongyi yang ingin membalas dendam, tetapi Gumeng juga akan membalaskan dendam keluarganya kepada Hongyi. Begitulah apa yang diingat oleh Hongyi. Setelah kejadian di pesta pertunangannya, akhirnya Gumeng pun dibawa oleh Hongyi. Namun ketika Gumeng sudah sadar kembali, dia tidak mengingat siapa dirinya dan siapa Hongyi. Ternyata benturan itu membuat Gumeng hilang ingatan. Dia menanyakan siapa dirinya. Hongyi pun berkata bahwa dia adalah Gumeng. Gumeng pun selalu mencari cara untuk melarikan diri dari Hongyi. Di sana dia bertemu dengan tunangannya Hongyi dan dia pun menyamar menjadi tunangannya untuk pergi dari rumahnya Hongyi. Namun apa yang terjadi? Dia malah bertemu Hongyi dan tidak bisa kembali. Gumeng pun dibawa kembali oleh Hongyi dan sekarang dia disebut pelayan dan diberi nama Rumeng. Dikarenakan Gumeng hilang ingatan, jadi Hongyi pun memanfaatkannya. Akhirnya Gumeng pun tinggal bersama di sana dan dia menjadi pelayan dari Hongyi. Selama bersama Hongyi, Gumeng pun diperlakukan dengan kasar oleh Hongyi. Ini terjadi dikarenakan Hongyi membencinya. Karena keinginannya untuk melarikan diri, akhirnya Gumeng pun menyelinap masuk ke kamarnya Hongyi untuk mendapatkan kunci agar bisa lepas dari borgolan Hongyi. Sialnya, Rumeng malah ketahuan oleh Hongyi dan akhirnya Rumeng diperlakukan kasar kembali oleh Hongyi. Akhirnya Hongyi pun percaya bahwa Rumeng memang benar-benar telah hilang ingatannya. Di pagi hari sudah terjadi keributan di mana tunangannya Hongyi menuduh Rumeng telah mencuri pakaiannya. Dengan caranya Hongyi pun akan memeriksa Rumeng untuk membuktikan tuduhan dari tunangannya.
Ternyata Rumeng disuruh untuk membuka pakaiannya oleh Hong Yi. Dengan terpaksa, Rumeng pun menuruti apa yang dikatakan oleh Hong Yi. Dia membuka pakaiannya. Setelah Rumeng membuka pakaiannya, ternyata Hong Yi teringat pada gambar yang dilihatnya pada dadanya Rumeng. Dia menyuruh Rumeng untuk memakainya kembali karena dia sangat membenci gambar tersebut. Setelah kejadian itu, Rumeng pun merenung akan nasibnya di rumah tersebut. Dia selalu diperlakukan kasar oleh Hong Yi. Saat dia sedang melamun, datanglah pelayan memanggilnya karena disuruh Hong Yi untuk menghadapnya. Rumeng pun pergi untuk menemui Hong Yi. Ternyata Hong Yi menyuruh Rumeng untuk mempersiapkan mandi untuk dirinya. Setelah semuanya siap, apa yang terjadi? Ternyata Hong Yi memaksa Rumeng untuk masuk ke dalam bak yang sudah disiapkannya. Di sini seolah-olah Rumeng menantang Hong Yi dan akhirnya Hong Yi memaksa Rumeng melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Rumeng. Hong Yi pun menyuruh Rumeng untuk pergi. Namun saat Rumeng akan pergi, terdengar tunangannya Hong Yi memanggil Hong Yi dan dia pun kembali lagi dan kemudian apa? Dia malah mencium Hong Yi. Itu adalah trik Rumeng agar Rumeng diusir oleh tunangannya Hong Yi. Jadi dia bisa terlepas dari Hong Yi. Namun bukannya diusir, Rumeng malah akan dijadikan pelayan tidur oleh Hong Yi. Trik ini pun gagal lagi untuk Rumeng melarikan diri. Kita lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, Rumeng mengerjakan pekerjaan rumahnya sebagai pelayan. Namun ketika dia akan mengantarkan sesuatu, dia ada yang menarik ke kamar dan dia pun disekap di kamar tersebut. Saat Rumeng sedang disekap di kamar, tunangannya Hong Yi pun mengajak petugas untuk ke kamar tersebut. Dia ingin membuktikan bahwa Rumeng sedang melakukan hal yang tidak. Oh, di sini ternyata dia akan memfitnah Rumeng. Dan mereka pun masuk, dan apa yang akan mereka lihat? Kita tunggu alur cerita selanjutnya.